Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, atas segala nikmat iman dan cahaya ini, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, atas segala karunia iman ini. Sesungguhnya ini adalah karunia yang besar dibanding dari segala karunia-karunia lainnya. Alhamdulillah ya Allah. Janganlah palingkan iman ini setelah kami beriman kepadamu ya Allah. Kokohkanlah keyakinan dan iman kami untuk tegak teguh di jalan para wali-wali Allah, di jalan yang lurus ya Allah. Janganlah palingkan hati kami setelah kami beriman semuanya kepadamu ya Allah ya Tuhanku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini kita akan membahas atau akan mensahirkan tentang wali Allah. Tentu kita harus memiliki rujukan sebagai umat baginda Rasulullah melalui kalam Rasulullah. Karena mengapa ini disampaikan tentang wali Allah? Karena banyak tersalah dan tersalah paham tentang hakikat daripada wali-wali Allah. Jadi mesti disampaikan berdasarkan hujah siapakah sesungguhnya disebut wali-wali Allah itu. Wali Allah berdasarkan dari asbabul wurud, latar belakang historis timbulnya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapakah para wali Allah itu. Beliau menjawab, para wali Allah adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi yang disebut para wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah, itu ada rasa kesadaran di dalam diri mereka, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu, kata Allah, dia bersama kamu dimanapun engkau berada. Jadi Allah menyampaikan bahwa dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan tidak semua mengetahui tentang dalil ayat Al-Hadid 4 itu bisa merasakan daripada Allah itu sendiri. Padahal sudah nyata, Allah sudah kalamkan, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Pertanyaannya, apakah engkau sudah merasakan bersama Allah? Karena sesungguhnya banyak yang berbicara tentang Allah sebatas diri saja, tetapi rasanya bersama Allah tidak ada sama sekali. Mengapa ini dibahas? Karena banyak umat-umat terjebak di dalam pembicaraan tentang Allah dan mengagumi mereka orang-orang yang berbicara tentang Allah, padahal sesungguhnya pembicaraannya itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang diharamkan oleh Allah atasnya. Mereka berbicara yang tidak terhadap Allah, bahkan mereka tidak menyaksikan Allah yang nyata di depannya. Nyatanya laisa kamitslihi syai'. Allah pun sudah menyampaikan di surah Al-Baqarah 115, kemanapun engkau menghadap, di situ wajah suci Allah. Namun manusia, apakah mereka matanya buta atau hatinya yang terkunci? Bahkan di Fussilat 54, Tuhan maha meliputi, namun banyak manusia ragu-ragu berjumpa dengan Tuhannya. Ragu-ragu itu adalah hijab. Jadi berbicara tentang wali Allah itu sesungguhnya berbicara tentang kesucian, bukan berbicara tentang sesuatu-sesuatu, bukan berbicara tentang alam-alam gaib, bukan berbicara tentang koramah-koramah. Untuk apa pembicaraan seperti itu? Untuk apa? Apakah itu menumbuhkan keimanan atau hanya untuk menunggu pujian daripada makhluk? Untuk apa berbicara tentang koramah-koramah? Bagi wali-wali Allah sesungguhnya itu tidak berguna untuk membicarakan tentang karamah. Karamah ada, keramat ada pada diri kekasih-kekasih Allah. Tapi kekasih-kekasih Allah itu tidak fokus terhadap karamah, tidak terjatuh di dalam pembicaraan karamah. Wali-wali Allah itu lebih senang berbicara tentang Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang kasih sayang Rasulullah, dan tidak terjebak di alam-alam gaib. Itu ilmu kebatinan, itu ilmu kesetanan. Sementara Tuhan laisa kamitslihi, kesucian, ilmu ketuhanan dengan kesetanan itu berbeda.
Jangan sampai ilmu-ilmu kesetanan dianggap ketuhanan. Terlalu banyak dusta-dusta sesungguhnya. Mereka berbicara tentang ketuhanan, tetapi mereka masih berbicara tentang sesuatu-sesuatu. Alam gaib itu kan alam sesuatu. Alam iblis itu kan alam sesuatu. Alam kebatinan itu kan alam sesuatu. Itu bukan alam ketuhanan. Alam ketuhanan adalah kesucian Allah. Laisa kamitslihi syai'. Dia Tuhan, bukan sesuatu dan tak sama sesuatu. Mengapa berbicara tentang ketuhanan membawa umat-umat terjebak kepada sesuatu? Berkaramah, berkaramah, berkaramah itu apa semua itu? Pahamilah, sebesar-besar daripada karamah itu adalah cinta. Tidak ada yang mengalahkan daripada karamah cinta. Jika engkau mencintai Allah, maka karamah akan turun kepadamu, tapi engkau tidak akan terjebak terhadap karamah itu sendiri. Engkau tidak membangga-banggakan tentang karamah itu sendiri. Para wali-wali Allah itu memiliki karamah. Mereka memiliki berbagai keistimewaan dibanding umat-umat lainnya. Itulah keistimewaan dari para wali-wali Allah. Tetapi wali-wali Allah, sebenarnya wali-wali Allah itu tidak membawa umat kepada sesuatu-sesuatu, tidak membawa umat takjub kepada sesuatu-sesuatu, apalagi membawa umat takjub kepada dirinya lalu mengaku akulah wali Allah. Tiada pengakuan bagi wali Allah. Siapa mengaku dirinya wali Allah, maka kewaliannya akan gugur. Yang wali Allah itu dia akui oleh Allah. Allah dan Rasulnya mengakui bahwa dia adalah kekasihku. Wahai para malaikat, pahamilah bahwa dia adalah kekasihku. Jadi ada saling mencintai. Yang disebut kekasih Allah itu adalah rasa sayang, rasa kasih. Yang namanya kekasih saling merindukan, saling ingin berjumpa selalu, senang bersama sang kekasihnya. Itulah disebut kekasih Allah. Ini berbicara tentang karamah, kesaktian, dan berbagai macam hal-hal yang membuat takjub. Untuk apa semua itu? Untuk apa dibicarakan kepada umat? Karamah itu untuk dirimu sendiri, untuk meyakinkan dirimu terhadap Allah bahwa engkau berkaramah, tetapi tidak untuk dibicarakan. Karena segala hal-hal yang berkaramah lalu dibicarakan, itu pasti akan menimbulkan fitnah. Dan engkau akan membuat umat-umat berdosa karena engkau sendiri yang menimbulkan fitnah terhadap dirimu. Simpanlah karamah-karamah itu untuk pembicaraan dirimu sendiri, bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk gagah-gagahan. Untuk apa semua itu? Sesungguhnya wali-wali Allah itu membawa ke Allah, membawa umat-umat ke Allah, bukan membawa umat-umat memuji diri sang wali. Itu bukan wali. Wali itu membawa umat kepada Allah, membawa segala pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu. Jangan engkau merebut pujian, jangan merebut pujian bahwa akulah yang hebat. Seorang wali Allah itu tiada pengakuan atas dirinya. Siapa yang mengaku dirinya wali, maka dia akan gugur kewaliannya. Karena wali itu adalah kekasih Allah yang mencintai Allah, dan wali itu adalah rahasia Allah. Allah merahasiakan hamba-hamba siapa wali-walinya. Jadi itu harus dipahami. Berhentilah berbicara tentang berbagai karamah-karamah yang sesungguhnya itu merusak daripada umat. Seorang tauhid, seorang pencinta hakiki itu membawa umat kepada Allah. Allah itu bukan sesuatu, bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kenapa membawa umat kepada sesuatu-sesuatu? Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang membuat dirimu ingin dipuji atau segala ingin dipuji. Tidak ada gunanya semua itu. Kami akui bahwa ada orang-orang berkaramah, memang ada wali-wali Allah yang diberikan keramat, memang, tapi bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk dijadikan pembicaraan. Wah, hebat ini. Untuk apa semua itu? Tidak ada yang hebat di dunia ini kecuali Allah. Kalau Allah mengambil saja satu kekuatan dayamu, maka hancur kamu, maka hancur kalian. Sudahlah, berhentilah, hentikanlah segala pembicaraan yang membuat takjub umat, yang ingin menunggu pujian-pujian dari umat. Untuk apa semua itu? Bawalah umat kepada ketuhanan, bawalah umat mencintai Tuhan, bukan mencintai sesuatu, bukan mencintai karamah
dan berbagai macam-macam lainnya yang justru menimbulkan berbagai fitnah dan perdebatan-perdebatan. Bawalah umat kepada Allah, tumbuhkan cinta umat kepada Allah agar mencintai Allah dan Rasulnya. Karena siapa yang hidup dengan cinta, maka akan mati pun dengan cinta. Siapa yang mencintai Allah, maka akan bersama dengan Allah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka akan selalu bersama dengan Rasulullah. Karena para pencinta itu akan bersama di mana mereka saja berada. Rasa yang menghubungkan sudah nyata. Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun kau berada. Sudah nyata, kemanapun kau menghadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Masa engkau tidak memandang Allah yang begitu nyata? Allah mana lagi yang engkau cari? Sudah Allah perkenalkan dirinya. Bahkan lebih mudah menemui Allah daripada manusia itu sendiri. Dimanapun kita sudah berasa, kita bisa menyaksikan Allah. Nyatanya laisa kamitslihi syai'. Manusia kalau dia sudah pergi di suatu tempat, maka akan sulit ditemui. Allah dimanapun akan ditemui ada saja. Dia ada meliputi dunia dan akhirat. Dia tidak di tempat terang dan dia tidak di tempat gelap. Dia ada bersama kamu di mana saja kamu berada.